Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pendengar, pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu di forum Embun Pagi yang merupakan salah satu acara rutin di bulan Ramadan. Pendengar pemirsa rahimakumullah, pada Ramadan kali ini marilah kita manfaatkan betul-betul bulan ini sebagaimana yang Rasulullah tuntunkan pada kita sekalian. Jangan sampai Ramadan kita kali ini sebagaimana yang Ramadan-Ramadan yang lalu barangkali masih banyak kekurangan yang kita lakukan, sehingga akhirnya Ramadan atau Ramadan demi Ramadan hanya lewat begitu saja. Maka kali ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kali ini saya akan menyampaikan salah satu apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ya. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu hamis shaimi adyabu indallahu rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah lebih harum dari bau kasturi. Hadis ini barangkali sudah sering kita dengar, barangkali kita juga sudah hafal. Akan tetapi para pemirsa sekalian dan pendengar yang dirahmati Allah, apakah kita akan berhenti pada pengertian hadis itu begitu saja? Dengan merusak berpuas diri atau berbangga bahwa Allah menganggap bau mulut kita itu lebih harum dari bau kasturi. Ya. Pada sebuah riwayat yang lain, bahkan Rasulullah pernah, ya, beliau mengatakan bahwa pada saat beliau bermunajat kepada Allah, beliau tidak mau, ya, tidak mau diganggu bau mulutnya itu dengan bau bawang. Sehingga dalam sebuah riwayat itu beliau menolak makan suguhan dari sahabat yang masakan itu berbau bawang. Nah, karena apa? Karena beliau merasa nggak enak kalau saat beliau bermunajat pada Allah mulutnya bau bawang. Padahal kita juga tahu dalam sebuah firman Allah, ya, Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallahu katsira. Di sini Allah menyampaikan pada kita sekalian bahwa, ya, sungguh ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya, suri teladan yang baik inilah yang harus kita pegang. Ya, harus kita perhatikan, ya, bahwa segala sesuatu yang harus kita lakukan dalam peribadatan kita itu bagaimana kita mencontoh Rasulullah. Sedang Rasulullah, tadi sudah saya katakan tadi, Rasulullah dalam beribadah kepada Allah itu, ya, merasa enggan, merasa malu kepada Allah kalau mulutnya bau bawang. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ya.
harus kita perhatikan. Jangan sampai kita merasa berpuas diri dengan bau ya, yang nggak enak, yang itu pasti akan terjadi bagi orang-orang yang berpuasa. Apalagi puasa Ramadan, puasa yang dilaksanakan dengan jangka waktu lama sampai 1 bulan. Pasti bau mulut itu akan datang. Maka tentunya kita tidak akan berpuas diri dengan seperti itu ya. Rasulullah mencontohkan bau mulutnya seger ya. Apalagi ada sebuah hadis yang lain ya. Rasulullah bersabda, al muslimu man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Yang disebut orang muslim itu adalah orang muslim yang lain itu selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Memang hadis ini bukan ditujukan pada yang berhubungan dengan bau mulut ini, tidak untuk itu. Akan tetapi pelajaran yang bisa diambil dari ini, hadis ini adalah jangan sampai ya, kita mengganggu orang lain itu dengan sesuatu yang muncul dari diri kita ya. Rasulullah saja ya, beliau merasa nggak enak atau malu pada Allah kalau beribadat dengan bau mulut seperti itu ya. Nah kita, apalagi kalau kita beribadatnya itu di tempat umum, beribadat kita bercampur dengan anggota masyarakat yang lain. Nah, tentunya kita juga harus merasa tidak enak kalau ternyata bau mulut kita itu membuat orang lain tidak nyaman ya. Maka oleh karena itulah para pendengar, pemirsa sekalian, ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita menjaga kebersihan mulut kita ya, sehingga akhirnya aroma yang Allah katakan ya, lebih wangi dari bau kasturi itu betul-betul ya wangi bener ya. Oke lah, memang Allah menggembirakan kita waktu itu ya. Allah menggembirakan kita bahwa kita jangan terganggu lah walaupun mulut kita bau nggak enak karena puasa. Oke, Allah nggak apa-apa ya. Karena bagi Allah wanginya lebih wangi dari bau kasturi. Akan tetapi kalau bau yang ada dari kita ini akan mengganggu orang lain, apalagi kita beribadat bersama-sama dengan masyarakat banyak, maka mari kita contoh Rasulullah tadi ya. Kita contoh Rasulullah, jangan sampai bau mulut dari kita itu mengganggu orang lain ya. Jangan sampai orang lain terganggu karena apa yang muncul dari diri kita. Syukur-syukur orang lain justru merasa nyaman ya, kalau dekat dengan kita, merasa nyaman kalau bergaul dengan kita ya. Rasa nyaman itu bukan karena karena kita baik apian, kita seneng jajak, bukan karena itu ya. Tapi orang lain seneng dengan kita itu karena dekat dengan kita itu rasanya nyaman, enjoy. Karena apa? Nggak tahu karena apa, tapi memang sesuatu yang muncul dari kita itu membuat orang lain merasa nyaman, merasa enak. Nah itu ya. Kita berusaha ke sana, jangan sampai justru malah mengganggu orang lain. Nah, kalau ini betul-betul kita terapkan ya dalam hidup kita, setiap muslim berusaha semaksimalnya dirinya itu membuat atau membuat orang lain nyaman kalau dekat dengan kita. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Sehingga akhirnya ukhuwah Islam itu akan muncul dengan sangat bagus, sangat indah. Karena apa? Satu dengan yang lain kalau ketemu ya, merasa nyaman, bukan justru merasa terganggu, bukan justru merasa wah kalau saya dekat itu kok rasanya kok enggak enak, rasanya kok bagaimana. Bukan seperti itu. Nah inilah
para pendengar, pemirsa yang kami hormati, ya, bagaimana kita merubah sesuatu yang mendatangkan tidak enak, yang memang Allah gembirakan untuk kita karena kita puasa, ya. Tapi kalau kita memang sudah mapan, oh ini perintah Allah, perintah Allah itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Maka bagaimana sesuatu yang mungkin ada ekses negatif dari perintah Allah itu, mari kita atasi dengan sebaik-baiknya. Ya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan sebagai satu simpulan, ya, dari apa yang saya sampaikan ini. Ya, barangkali bisa saya sampaikan bahwa yang pertama, saum Ramadan bagaimanapun juga pasti akan mendatangkan sesuatu yang tidak enak, ya. Yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, bau mulut terutama. Akan tapi sebagai umat Islam kita tidak perlu risau dengan bau mulut itu. Karena apa? Karena bau mulutnya orang puasa itu di mata Allah itu lebih wangi dari bau kasturi, ya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ya, sekalipun bau mulut itu tidak enak, ya, dan kita sudah digembirakan oleh Allah, ya, dengan berita itu tadi, tapi kita ingat bahwa suri teladan kita adalah Rasulullah, yang mana Rasulullah itu senantiasa membuat dirinya itu lepas dari gangguan bau yang tidak enak pada saat beliau bermunajat kepada Allah, ya. Sehingga beliau berusaha semaksimalnya bagaimana bau itu hilang, ya. Kemudian yang ketiga, dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan orang lain, kita juga dituntunkan jangan sampai kita mengganggu, ya. Jangan sampai kita mengganggu orang lain dengan apa yang muncul dari kita. Sehingga dengan demikian maka apa-apa yang menjadikan negatif dan menjadikan orang lain tidak enak harus kita usahakan untuk hilang dari diri kita. Nah, ini saya kira menjadi satu simpelan tiga hal ini. Mudah-mudahan, ya, kita dalam melaksanakan saum Ramadan kali ini betul-betul kita akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya dan lepas dari segala sesuatu yang menjadikan orang lain tidak enak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan pula, ya, saum Ramadan kali ini kita akan menjadikannya sebagai saum yang betul-betul sukses, ya. Saum yang tidak gagal, ya. Saum yang baik bagi kita, yang betul-betul berdampak, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ibadah sholat subuh, ya. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.